Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Saya bersyukur Pak, saat ini kita boleh terus berjumpa kembali untuk saling menguatkan. Khususnya mempertajam hidup kita untuk mendengar sabda firman Tuhan yang menjadi makanan rohani dan jiwa kita. Saudara, di tengah-tengah keadaan dunia yang tidak pasti, yang penuh dengan berbagai macam fluktuasi, naik turun dan tidak menentu, saudara. Membawa kehidupan banyak orang juga mengalami ketidakmenentuan. Nah, inilah akhir zaman, saudara. Dan memang keadaan dunia memang akan selalu begitu. Penelitian akan membawa arah perubahan zaman yang membawa dunia dalam peradaban semakin lebih baik. Namun keadaan yang disebabkan oleh banyak faktor, mungkin alam, mungkin juga sakit penyakit, dan lain sebagainya. Inilah yang membuat keadaan manusia mengalami ketidakpastian dan ketidakmenentuan. Maka saudara, mari sekali lagi saya terus mengajak saudara untuk bersandar kepada Tuhan. Untuk terus menanti-nantikan Tuhan. Sehingga kita terus mengalami kekuatan yang baru. Sehingga apapun yang sedang kita alami di dalam setiap ujian dan tantangan yang diakibatkan oleh faktor-faktor yang ada di dunia ini, kita dapat menyelesaikan dengan penuh kemenangan. Mari kita lihat saudara firman Tuhan di dalam Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai yang ke-11. Satu perikop yang indah bagaimana Tuhan Yesus sendiri memberi contoh yang baik kepada setiap kita untuk dapat melewati ujian dan pencobaan di dalam padang gurun kehidupan ini. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Saya bacakan demikian firman Tuhan. Maka Tuhan Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Tuhan Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tetapi Tuhan Yesus menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah." Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Tuhan Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Tuhan Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Tuhan Yesus. Saudara, perikop ini adalah perikop yang sama dengan yang ada di dalam Lukas pasal juga yang keempat, mulai ayat pertama sampai ke-13. Namun di dalam Lukas 4 ayat 13 ditutup dengan ayat 13 dari Lukas pasal 4. Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Saudara, di dalam Matius ketika iblis meninggalkan Tuhan Yesus, lihat malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Yesus ditinggikan, Yesus dimuliakan. Tetapi di Lukas 4 ayat 13 di situ ada catatan yang indah bagaimana setelah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Jadi iblis terus pekerjaannya akan mencobai,
akan terus membawa pencobaan kepada manusia. Karena memang iblis itu penipu, dia pencuri, dia perusak, dia pembinasa. Jangan mau diperdaya sekalipun dibungkus ya saudara. Dibungkus dengan yang namanya tawaran-tawaran kemanisan, tawaran-tawaran kekuasaan, tawaran-tawaran yang namanya mendapatkan segala sesuatu dengan mudah, dengan cepat. Tetapi dalamnya penuh dengan kerakusan, penuh dengan kerusakan, penuh dengan penipuan, dan penuh dengan kebinasaan. Ya kasih Tuhan, mari di tengah-tengah kehidupan ini kita berjuang di dalam anugerah Kristus, sehingga ketika kita mengalami ujian di padang gurun kehidupan ini, kita akan menang. Seperti Tuhan kita Yesus Kristus yang menang. Saudara, kata padang gurun dari kata eremos, saudara, yang artinya sebuah tempat yang sunyi, atau dalam kiasannya sebuah tempat yang digunakan untuk menyendiri. Tidak ada siapapun, tidak ada seorang pun selain satu orang atau beberapa orang tersebut yang ada di padang gurun. Ketika mengalami pencobaan dan ujian, digambarkan seperti di padang gurun. Karena memang keadaannya seperti hanya kita sendiri. Ya. Mungkin kita punya suami, punya istri, punya anak-anak, punya sahabat, punya mentor. Tetapi di dalam ketika kita masuk dalam satu ujian dan pencobaan, di situ kita seolah-olah sendirian, saudara. Sendirian menghadapi itu. Maka saudara, mari kita punya prinsip menang di setiap ujian. Seperti Yesus. Yesus menang dan dapat mengalahkan setiap ujian karena dia bersandar kepada Roh Kudus yang menuntun hidupnya. Saudara, ada sebuah survei saudara yang mengatakan bagaimana orang bisa mengalami yang namanya kekuatan. Kapan orang bisa kuat dan kapan orang bisa lemah dan jatuh dalam pencobaan atau ujian. Ada lebih dari 80% saudara. Kenapa orang mudah jatuh di dalam ujian? Karena kurangnya waktu untuk Tuhan. Ada juga yang menjawab karena kelelahan. Ya. Tetapi ketika ditanya bagaimana kekuatan besar, apa kekuatan besar yang dapat atau membuat orang dapat mengalahkan setiap cobaan-cobaan itu atau tantangan-tantangan itu, yaitu kebanyakan dari mereka ya tentunya orang-orang Kristen ya saudara, dari survei ini mereka berkata karena mereka berdoa. Kemudian selain mereka berdoa, mereka juga menjawab karena mereka menolak untuk kompromi ya terhadap dosa khususnya. Dan kemudian mereka belajar mempraktekkan firman Tuhan. Ada juga yang banyak menjawab karena bertanggung jawab atau menanggung orang-orang lain di sekitar kita. Seperti suami menanggung istri dan anak-anak dan sebaliknya. Juga dalam pelayanan saling menanggung satu dengan yang lain, dalam pekerjaan dan juga dalam studi. Ketika orang bertanggung jawab dengan apa yang harus dia tanggung, rupa-rupanya itu juga menghindari yang namanya terhadap pencobaan sehingga tetap kuat dan dapat mengalahkan pencobaan tersebut. Ingat, iblis dapat kapanpun datang. Karena modal iblis adalah tekun. Bahkan mungkin lebih tekun dari saudara dan saya. Ketika dia menguji, mungkin saja kita pas lengah. Tapi kita percaya ketika kita bersandar kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kemenangan dari setiap ujian. Dan bagaimana caranya saudara? Agar kita dapat menang di setiap padang gurun ujian kehidupan ini. Yang pertama saudara, mari kita terus-menerus belajar atau terus mampu untuk dapat mengendalikan setiap keinginan kita. Mari kita kendalikan setiap keinginan kita. Saudara, di ayat yang kedua dan ketiga dalam terjemahan sederhana Indonesia dari Matius pasal 4 mengatakan, dan dia tidak makan apa-apa selama 40 hari 40 malam. Akhirnya dia sangat lapar. Lalu si penggoda yaitu iblis mendekatinya dan berkata, kamu ini anak Allah bukan? Jadikanlah batu-batu ini menjadi roti. Saudara, iblis mendekati Tuhan Yesus
untuk memberi solusi kelaparan perutnya. Tuhan Yesus puasa dan dia tidak makan, saudara. Dan kalau orang tidak makan pasti lapar. Kalau orang lapar, apa yang diinginkan? Makanan dan minuman. Maka iblis menyuruh Tuhan untuk menjadikan batu-batu menjadi roti. Saudara, tapi Tuhan Yesus tidak tergoda. Dengan tegas Tuhan Yesus menolak semua tawaran iblis yang menjebak agar dia jatuh dalam pencobaan. Tuhan Yesus tidak mau instan, saudara. Dia tahu dia harus melewati setiap jalan demi jalan menuju salib. Sehingga dia akan benar-benar mencapai yang namanya semua rencana Bapa dalam hidupnya. Sehingga memberi bukan hanya dia menyelesaikan dengan tuntas, tetapi dia juga memberikan keselamatan melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Tetapi sekaligus juga menjadi peta teladan yang memberikan jejak kaki kepada kita untuk mengikutinya. Saudara, kalau Tuhan Yesus tidak mau memilih jalan instan sekalipun dia berkuasa, dia Allah, mari kita pun meniru jejak beliau. Saudara, ingat, iblis tekun menunggu waktu yang tepat. Jadi ketika kita mampu terus mengendalikan keinginan kita dan kita menang di satu waktu, mari kita terus juga mengendalikan di waktu yang lain. Karena saudara, iblis menggoda atau mencobai manusia menggunakan keinginan kita. Bukan hanya dia tekun, tapi dia pintar, smart, saudara. Karena dia berpengalaman, dia gunakan keinginan saudara dan saya. Dan bahkan memutar balikan dengan ayat-ayat firman Tuhan. Sehingga seolah-olah keinginanmu, klaim saudara, klaim kita, seolah-olah adalah dari Tuhan. Tapi sesungguhnya tanpa kita sadari, dari iblis yang mencobai, menggoda dan memutar balikkan keinginan kita. Yakobus 1 ayat 14 dan 15, mulai dari ayat 13 saudara sampai 15. Jelas mengatakan apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Ingat saudara, Tuhan tidak mencobai siapapun. Dan Tuhan tidak juga dapat dicobai. Allah tidak dapat dicobai oleh siapapun. Prakteknya ketika Yesus dicobai karena Yesus menjadi manusia. Ya. Kalau Yesus pas Allah sejati, pas jadi Allah, ya, nggak jadi manusia, nggak bisa dicobai, nggak mempan saudara. Tapi waktu dia jadi manusia, kesempatan bagi iblis untuk memberondong dengan pencobaan itu. Tapi Yesus tetap menang. Saya lanjutkan saudara. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Ya. Dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Sudah diseret artinya ditarik dan dipikat. Artinya ada sesuatu yang menarik dari keinginan-keinginan itu. Sehingga akan membawa dan mendorong kita ke arah hal-hal yang akan rumit. Dan apabila keinginan itu telah dibuai, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara, jangan sampai kita dikuasai keinginan-keinginan kita. Kita harus menaklukkan keinginan-keinginan kita, saudara. Karena disitulah iblis rupa-rupanya datang dengan ketekunannya, ya, dengan sregepnya, saudara, dengan tahu waktu kapan kita sedang dalam keadaan lemah untuk membuai dan memperindah, saudara, menghalusinasi atau bahkan juga mempercantik setiap keinginan-keinginan kita dengan janji-janji manis. Maka Alkitab juga mengatakan jangan kamu memikirkan apa yang lebih tinggi. Pikirkan apa yang patut kamu pikirkan. Patut yang layak untuk kita pikirkan. Saudara, punya keinginan dan punya mimpi tidaklah salah. Setiap orang punya impian dan keinginan. Pingin anak-anak berhasil. Pingin keluarga menjadi diberkati luar biasa. Pingin kaya. Pingin dipakai Tuhan luar biasa. Bukan sebuah keinginan-keinginan yang salah. Tapi kalau kita tidak sabaran dengan keinginan-keinginan yang sesama dengan kehendak Tuhan. Keinginan-keinginan itu saudara bisa namanya dipakai oleh iblis. Dia datang dengan ayat-ayat firman Tuhan.
dan kemudian membuai hidup kita. Sehingga hidup kita akan menyalah. Bisa-bisa kalau belum mengalami pertolongan Tuhan, kita tidak sabar dan bisa-bisa menyalahkan keadaan, menyalahkan orang-orang di sekitar kita, bahkan menyalahkan Tuhan, saudara. Padahal keinginan kita lah yang keliru. Saudara, kalau saudara pernah membaca bagaimana cara suku Eskimo yang mendiami kutub utara atau daerah-daerah di daerah yang dingin bersalju mempunyai teknik yang unik untuk berburu serigala. Ya, kalau mereka mau makan serigala atau pakai bulunya untuk mantel, ya, saudara, mereka menggunakan pisau yang mereka asah dengan sangat tajam. Lalu pisau yang tajam itu ditenggelamkan atau direndam dalam darah hewan lain. Tapi direndam, intinya ditenggelamkan. Sehingga darah yang menyelimuti pisau itu dibiarkan membeku. Karena memang suhunya minus ya saudara, minus sekian derajat. Sangat dingin. Selanjutnya pisau yang sudah direndam darah, dilumuri darah itu membeku ya, seperti es krim darah saudara ya kan. Kemudian ditanam dekat di mana saudara banyak biasanya serigala bergerombol dengan posisi mata pisau mencuat ke atas. Saudara, dengan cara tersebut seringkali serigala datang mengendus-endus dan membaui atau mencium darah yang menyelimuti pisau tersebut. Kemudian serigala itu mulai menjilati darah yang sudah beku itu. Karena semakin terangsang dengan keinginannya untuk dipuaskan makan darah, minum darah. Maka serigala itu terus menjilat dan tidak sadar mata pisau yang tajam itu dengan sendirinya melukai lidah serigala. Dan akhirnya serigala yang lidahnya kebas karena dingin, ya, udara dingin, dia nggak ngerasakan sakit. Akhirnya dia kehabisan darah dan mati lemas. Saudara, tanpa disadari kalau kita tidak bisa menaklukkan keinginan kita, maka kita bisa terjerat seperti serigala dan kita bisa kehabisan darah. Seringkali masalah datang, saudara, pontang-panting, keadaan sulit, pontang-panting. Mari kita belajar untuk menaklukkan keinginan kalau kita mau tampil menjadi pemenang. Tuhan mampu menolong kita, ya. Menyadari bahwa setiap kita punya titik lemah, ya, enggak ada orang super. Yesus saja yang manusia sejati, Allah sejati, dia menyadari bahwa titik lemah manusia ada di dalam kelelahan. Ketika fisik sakit, ketika fisik lapar, ketika fisik haus, dia sadari itu. Tetapi dia tetap survive. Karena dia minta pertolongan Roh Kudus untuk dapat menguasai diri. Tegas dan disiplin pada diri sendiri, saudara. Maka kita perlu mengatur prioritas diri kita agar kita semakin disiplin. Kenapa seringkali hamba-hamba Tuhan yang berkhotbah yang kita dengar dimanapun, dalam media apapun selalu berkata, ayo disiplin baca firman Tuhan, ayo disiplin mempraktekkan firman, ayo tingkatkan lagi. Kenapa saudara? Itulah cara untuk mengatasi titik-titik lemah dalam kehidupan kita. Ketika kita tegas dan disiplin pada diri sendiri, kita belajar untuk terus mengendalikan dan menaklukkan keinginan kita. Ingat, iblis tekun dengan waktu. Iblis tekun menunggu waktu-waktu lemah kita. Kalau kita tidak disiplin, maka waktu-waktu lemah itulah kita tidak sadar bisa jatuh dan mengalami hal yang makin rumit. Tapi doa saya, saudara dimampukan Tuhan untuk dapat mengendalikan setiap keinginan yang bukan dari Tuhan, sehingga kita akan terus melakukan keinginan yang berasal dari Tuhan. Yang kedua, saudara, mari kita terus, saudara, yang namanya memberikan konsentrasi untuk meningkatkan waktu kita untuk Tuhan. Waktu doa, waktu melayani. Karena dikatakan hari-hari ini atau waktu-waktu ini adalah waktu-waktu yang jahat. Kalau kita tidak meningkatkan waktu kita untuk Tuhan, untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan firman Tuhan,
maka sudah pasti kita masuk ke area waktu-waktu hari ini yang disebutkan Alkitab adalah waktu-waktu yang jahat. Waktu yang menyeret dan memikat seluruh keinginan kita yang akhirnya dapat terperdaya. Matius 4 ayat 4 dikatakan, tetapi Tuhan Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Hidup kita tidak ditentukan hanya dari roti, dari nasi saudara. Memang kalau secara fisik iya, kita perlu nasi, kita perlu roti, bahkan kita perlu 4 sehat 5 sempurna. Tetapi dikatakan tidak saja atau bukan dari roti saja, artinya bukan dari roti atau nasi saja, tetapi juga dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Maka Tuhan Yesus membentengi dirinya dengan firman. Ketika meningkatkan waktu kedekatannya, dia membentengi hidupnya dengan firman Tuhan, dengan perkataan-perkataan Tuhan. Saudara, mari kita juga membentengi hidup kita dengan firman, sehingga kita dapat mengalahkan setiap cobaan. Di situ Tuhan Yesus sedang dalam keadaan doa puasa, ya. Sedang dalam keadaan on fire dalam keintiman dengan Tuhan. Saudara, kita juga perlu melatih hidup kita untuk terus berdoa tentu saudara. Juga terkadang kita juga harus berpuasa, ya, agar kita punya komitmen dengan tujuan makin melekat dengan Tuhan. Sehingga di tengah-tengah itu kita akan dapat mengalami, merasakan apa yang Tuhan Yesus rasakan. Karena beliau juga sedang dalam keadaan puasa dan berdoa. Saudara, banyak orang ya menganggap bahwa waktu adalah uang. Tapi mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga harus bekerja. Kita harus mencari uang, benar. Tapi mari kita punya prinsip bahwa waktu adalah bagi Tuhan. Bukan time is money, tapi time is God. Waktu adalah Tuhan. Time for God. Waktu untuk Tuhan. Segala sesuatu kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Pasti Tuhan akan mengirimkan money. Pasti Tuhan akan mengirimkan berkat. Pasti Tuhan akan tolong kita saudara. Tapi mari kita berikan waktu kita untuk Tuhan. Sehingga Tuhan akan makin memperluas saudara, perlindungan proteksinya dalam hidup kita. Berbanyak doa dan saat teduh. Cari Tuhan dimanapun saudara bisa saudara. Di saat masalah kalut-kalutnya, cari Tuhan. Jangan sibuk menyalahkan keadaan. Mari kita cari Tuhan. Tuhan sanggup tolong saudara. Tuhan sanggup buka jalan. Dia adalah master of breakthrough. Tuhan, segala Tuhan yang sanggup membuka jalan terobosan. Disiplin beribadah. Hari-hari ini saudara kita akan digiring memasuki masa-masa menuju endemik dan epidemik. Dan mulai belajar untuk bisa suatu hari jika diterapkan secara pasti oleh pemerintah, kita bisa beradaptasi, meninggalkan masa pandemi menuju endemik dan epidemik. Perlu banyak persiapan saudara. Maka yang streaming yang online juga perlu membiasakan diri dalam ibadah-ibadah. Bersama, bersekutu. Sehingga nanti kita tidak kasep saudara ya. Terlanjur kasep membeku, dingin beku. Tapi kita akan terbiasa untuk terus mencari hadirat Tuhan. Sekalipun nanti waktunya udah menjadi endemik, masa-masa udah menjadi endemik atau epidemik, kita akan tetap dapat disiplin ibadah. Banyak membaca, mendengar, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Saudara, time is God atau for God. Waktu adalah untuk Tuhan. Yang punya uang itu Tuhan. Yang punya segala-galanya Tuhan. Kalau kita mengejar sumbernya, saudara, jangankan uang. Apa saja kalau sudah waktunya. Kalau untuk kemuliaan Tuhan, tujuannya untuk menggenapi kehendak Tuhan, itu pasti diberikan Tuhan kepada kita, saudara. Asal kita terus fokus meningkatkan waktu kita untuk Tuhan. Ingat, iblis malah selalu menggunakan waktu. Dia akan menunggu waktu yang tepat. Maka kita harus belajar dengan bijaksana memakai waktu dengan tepat untuk kemuliaan Tuhan. Yang terakhir saudara, mari kita hidup dalam hikmat Tuhan.
Orang yang terus hidup dalam hikmat Tuhan akan mengalami yang namanya menjadi orang bijaksana. Matius 4 ayat 5-7 dikatakan, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Tuhan Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Saudara, Tuhan Yesus menjawab semua yang namanya godaan, ujian, pencobaan yang diputar-putar oleh iblis dengan apa, saudara? Dengan firman Tuhan. Dia menggunakan firman Tuhan menjadi pelindung, proteksi, agar ia menjadi orang berhikmat, bijaksana menyikapi kehidupan. Jadi kenapa kita harus baca firman? Kenapa kita harus makin bisa mempraktekkan firman? Karena firman itu sendiri yang akan memproteksi hidup kita. Tuhan mengerjakannya lewat kita mau mengerjakan firman. Tuhan mengerjakan proteksi, pertolongan dan kasih setianya lewat waktu kita mengerjakan firman itu. Jadi jangan batasi hidup kita dari firman. Makin perluas dengan kerendahan hati dan ketaatan. Setan juga pinter ayat firman Tuhan. Ketika dia mencobai Adam, ya, tidak mempan, saudara. Wah, bapak-bapak kuat juga ya. Tetapi dia datang kepada sang istri, dan istri diperdaya. Kemudian, saudara, ya seperti karambol ya, efek karambol, efek berantai, saudara. Akhirnya Hawa sendiri yang mendatangi Adam. Ya. Iblis nggak perlu goda Adam lagi, tapi Hawa jadi penggoda Adam yang akhirnya membuat jatuh. Ingat, iblis bisa datang lewat siapapun. Kita juga kadang bisa mencobai Tuhan, ya, ketika menggunakan ayat-ayat firman Tuhan untuk sesuai keinginan kita, ternyata bukan keinginan Tuhan. Kita perlu memperkatakan firman, perlu. Tetapi firman akan membuat kita menjadi bijaksana dan berhikmat ketika berpadanan atau relate dengan waktu, dengan jalannya kehidupan yang Tuhan tunjukkan. Saudara, Tuhan Yesus berkata, jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Dan hari itu iblis mundur, saudara, karena dia gak akan pernah bisa melawan Tuhan. Jadi kalau kita hidup seperti cara hidup Tuhan Yesus, maka saudara, iblis akan mundur dari kehidupan kita. Jangan mencobai diri sendiri, jangan mencobai kekuatan kita sendiri. Ya, kalau kuatnya saudara, kalau ya dulu saudara saya pernah, kuat saya cuma mengangkat beban ya sekitar 40 kilo. Saudara. Tetapi karena pengen kelihatan lebih kuat lagi, maka beban yang 65-75 saya angkat, ya kuat. Saudara. Tapi waktu terus setelah selesai ngangkat ke belakang dede ya saudara, ya tulang ini sakit. Akhirnya pakai saudara, pakai balsem, pakai apa dan lain sebagainya untuk menolong. Saudara, kadang hidup kita pun demikian. Ya, kalau kita mencobai kekuatan sendiri, pasti tentu orang lain kadang nggak tahu kita jatuhnya di mana. Tetapi Tuhan tahu. Tuhan tahu kekuatan kita. Maka jangan bersandar kepada kekuatan kita. Sandarkan pada kekuatan Tuhan. Yesus tidak mau dijebak melakukan sesuatu yang tidak harus ia lakukan. Hal-hal yang spektakuler, naik ke bubungan bait Allah, lompat, yang kelihatannya spektakuler, populer, tidak dia lakukan. Mengubah batu menjadi roti, tidak dia lakukan. Karena itu bukan kehendak Tuhan, itu kehendak iblis. Kalau itu kehendak Tuhan, pasti akan Yesus lakukan, saudara. Tapi karena bukan kehendak Tuhan, dia enggak mau mencobai Tuhan dan dirinya sendiri. Maka mari kita makin berhikmat, artinya makin cermat, makin pandai, berhati-hati dalam bertindak dan mengambil keputusan. Dalam Yakobus 3, saudara, ayat 13 sampai 18. Saudara. Di situ dikatakan, saudara, ada satu ayat yang
baik. Yang mengatakan bagaimana, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik. Artinya buah-buah roh, ya, selaras dengan Galatia, saudara. Tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Saudara, orang yang bijaksana atau berhikmat akan sesuatu hal yang dihadapi, juga dia akan menilai segala sesuatunya dari sumbernya, selain dari hasilnya, ya. Dari sumbernya, saudara. Kalau hikmat sumbernya dari atas, dari Tuhan, itu akan murni, pendamai, ada kasih, penuh buah roh, saudara, dan lain sebagainya, dan akan ada di dalam kebenaran Tuhan. Tetapi hikmat, saudara, yang dari bawah, yang dari sumbernya adalah dari dunia ini, akan menimbulkan keinginan-keinginan nafsu dari iblis yang bisa memutarbalikkan keadaan kita sendiri. Saudara, kalau kita makan di sebuah restoran atau warung, di tempat di mana kita suka dengan masakan itu, enak banget. Contoh misalnya mungkin nasi goreng, mawut, saudara, mawut. Saudara makan karena sangat suka nasi goreng, maka saudara di tempat yang biasa saudara suka masakannya enak, saudara akan sangat terangsang, apalagi lapar dan pingin segera makan karena baunya sedap, wah enak banget. Tapi waktu saudara dikasih tahu, tiba-tiba ada orang datang bilang, wah di sana tadi ada kecoaknya, tikus liweran kemana-mana, mungkin nyemplung di minyak goreng dan lain sebagainya. Wah, saudara akan merasa worry, khawatir. Waduh, seenak apapun masakan itu, sehobi apapun saudara akan mikir dua kali karena sumbernya pun tercemar. Tetapi ketika sumbernya dari atas, penuh dengan kemurnian, tidak ada pencemaran, murni, saudara, maka itu akan menghasilkan buah-buah yang baik, penuh hikmat. Itulah buah atau hikmat yang berasal dari atas, dari Tuhan. Mari kita terus menurut pimpinan Roh Tuhan, Roh Kudus, sehingga akan dapat membedakan semua kehendak Tuhan dengan kehendak keinginan dunia. Mari kita menjauhi godaan, lari kalau tidak kuat, seperti Yusuf lari, saudara. Dia tinggalkan pakaiannya. By the way, gak apa-apa, orang akan berkata itu akan menjadi bumerang, jadi bukti buatmu. Itu kata manusia. Yang penting aku pergi dulu, menyelamatkan dari godaan. Kalau dia menyelamatkan bajunya, tarik-tarikan, keburu orang datang, saudara. Ya, dan dia bisa terperdaya. Ya, mungkin keinginannya sudah kuat dan lain sebagainya. Dia harus lari menjauhi godaan. Kemudian saudara, kita juga harus ada juga disiplin. Istirahat yang cukup, ya, saudara. Karena kalau nggak istirahat cukup, memang sekuat apapun kita bisa mengalami burnout. Kalau burnout itu kelelahan. Tadi kalau kita bisa manage kelelahan, kita bisa dapat mengatasi kegagalan. Itu menurut penelitian, survei yang sudah diuji oleh di beberapa responden, saudara. Ya, kalau lelah, pikiran bisa ngaco, ngacak-ngacak. Pertama lihatnya firman, lama-lama lihat kemana-mana kalau di HP, ya toh. Kalau di tempat lain pun sama. Maka saudara, waktu kita burn out atau kelelahan, istirahat, ya, istirahat yang cukup. Wah, aku mau berdoa semalam suntuk, ya enggak apa-apa, saudara. Tetapi istirahat. Tuhan Yesus pun juga memakai waktu untuk istirahat. Kemudian bertanggung jawab, ya, kepada orang yang di sekitar kita, yang kita saling menanggung jawab. Misalnya dalam pekerjaan dengan atasan, ya. Kemudian di dalam keluarga, suami istri, tanggung jawab saling terbuka satu dengan yang lain, karena segala sesuatu ada konsekuensinya, saudara. Dan kalau kita terbuka, di situ akan terjadi komunikasi yang baik dan saling memberi masukan. Jangan diam-diaman kepada mentor, kepada hamba Tuhan yang saudara percaya, sehingga bisa terbuka dan menutup celah di kemudian hari kita bisa jatuh di tempat yang sama. Karena segala sesuatu ada konsekuensinya. Saudara, disitulah maka kita akan makin mengalami hidup yang bijaksana dari Tuhan. Kita akan dapat memenangkan, melewati padang gurun yang tidak hanya sekali kita lalui, tapi berkali-kali.
Ingat, iblis selalu menunggu waktu yang baik untuk mengambil jatah kemenangan saudara. Tetapi kita selalu berdoa, kami selalu berdoa agar saudara mengalami kemenangan dan dapat menikmati janji-janji Tuhan. Mari menang dan taklukkan setiap padang gurun, ujian dan cobaan. Sehingga kita akan makin dipakai Tuhan menjadi alatnya yang makin hari makin dahsyat. Makin memuliakan nama Tuhan dan memenangkan banyak orang lewat kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua.